Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami ATS Channel. Teman-teman, selamat datang di vlog kami yang ke-9. Dan ini masih episode spesial Pelabuhan Ratu. Hari ini saya dan rekan-rekan ATS bakalan pergi ke suatu tempat, yaitu tempat pariwisata yang ada di Pelabuhan Ratu. Teman-teman, salah satunya kita bakalan pergi rencananya ke Curug Cemar dan Curug Larangan, teman-teman, yang jaraknya 15 kilo dari Pelabuhan Ratu, tidak jauh dari tempat kita ya teman-teman, rumah kita ya teman-teman. Jadi teman-teman, stay tune terus vlog kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ciao. Teman-teman, kita sekarang sudah sampai di daerah Jalan Geopark Ciletuh, Kertajaya, Sangrawayang, Kabupaten Sukabumi. Untuk bisa sampai ke Curug Semar, dari sini kita akan nyebrang, kemudian harus trekking sekitar 15-20 menit melewati sawah dan perkebunan warga atau hutan. Oh ya, untuk menyimpan kendaraan bermotor, kita bisa memparkirkan kendaraan kita di sini ya teman-teman. Dan untuk bayar, boleh teman-teman bayar dengan seikhlasnya teman-teman. Dan alhamdulillah kita ditemani oleh juru kunci ya teman-teman, yang bakalan mengantar kita sampai ke Curug Semar teman-teman. Mau tahu keseruannya gimana teman-teman? Stay tune terus dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Teman-teman, selama perjalanan kita ditemani oleh Akang siapa Kang? Kalau boleh tahu Kang? Aret. Kang Aret. Ini beliau adalah anak dari juru kunci yang membuka Curug Semar ini teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke trek menuju Curug Semar. Dari depan jalan raya tadi, jaraknya kurang lebih sekitar 700 meter untuk sampai ke Curug Semar. Untuk trek jalannya sendiri lumayan berbatu dan harus melalui jalanan setapak ini. Di sekeliling kita bisa lihat pemandangan perkebunan warga, juga pohon-pohon hijau yang tinggi berimbun, dan kita lihat bahwa ada bukit di sekitar sini. Di depan nanti kita akan melintasi sungai kecil teman-teman. Namun jangan khawatir karena ada jembatan sebagai akses jalan. Tapi pemandu kita Kang Aret bilang kalau akses jalannya atau akses jalan menuju ke sungai kecil tersebut, jembatannya itu rusak teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau kalian kesini dengan kondisi tidak hujan, sungainya itu akan menyusut, jadi kita bisa melipir melalui bahu-bahu sungai. Gunakan sepatu atau sendal yang nyaman, yang tidak licin, dan berhati-hati saat menyusuri jalanan setapak ini. Sepanjang jalan kita disuguhkan dengan pemandangan alam berwarna hijau dengan pohon di mana-mana, dan ini masih asri ya teman-teman. Udaranya juga terasa segar, apalagi kalau kita pergi di pagi hari. Oh iya teman-teman, untuk ke curugnya ini kita diikuti jalan bebatuan setapak, dan jalannya juga mulai sedikit menanjak ya teman-teman. Saya juga sudah mulai terasa ngos-ngosan, tapi untungnya cuaca hari ini tidak terlalu terik. Saat ini kita masih belum sampai teman-teman. Kita akan melewati jalan tanjakan. Di sini juga ada beberapa anak tangga, dan masih di depannya lagi atau di atasnya lagi masih ada tanjakan ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang mau kesini, saya sarankan bawa air minum biar tidak dehidrasi, dan di sini juga belum ada warung ya teman-teman. Jadi kalian bisa berinisiatif untuk membawa makanan asalkan tidak membuang sampah sembarangan. Teman-teman, jadi curug ini berada di tengah-tengah hutan. Wajar saja sebenarnya kalau akses jalan masih cukup sulit dan juga belum terfasilitasi oleh pemerintah daerah, serta hanya dikelola oleh pemilik lahan ke curug. Namun kita berharap pemerintah daerah juga bisa ikut berkontribusi dengan memfasilitasi akses jalan yang baik, menyediakan tempat sampah, akses tangga ke curug, denah ataupun pelang yang menunjukkan lokasi ke curug ini. Semoga saja kedepannya wisata curug ini
bisa lebih baik dalam pengelolaannya, teman-teman. Setelah melewati perjalanan yang cukup melelahkan, melewati sungai, jalanan bebatuan kecil sampai besar, hingga melewati beberapa tanjakan, akhirnya kita telah sampai di Curug Semar. Masya Allah, sungguh luar biasa pemandangan curug atau air terjun di depan kita, membuat kita merasa puas dan lega setelah melewati berbagai perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Perasaan lelah dan capek yang kita rasakan selama perjalanan seperti hilang seketika melihat pemandangan Curug Semar yang indah ini. Semoga teman-teman ATS Channel bisa ikut merasakan keindahan Curug Semar ini. Teman-teman ATS Channel, tak banyak yang bisa disampaikan mengenai curug ini. Jadi untuk teman-teman yang mengetahui informasi lebih jauh bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan teman-teman, ini merupakan rekaman kami dengan narasumber yang dimana beliau ini merupakan juru kunci dan masyarakat asli di sini. Teman-teman, kita simak semua. Dan sarang Abah saha? Abah Nanang. Oh, Kampung di santri. mohon Mbah abdi di rekan-rekan ATS Channel Mbah hoyong terang gitu. Kumaha sih sejarah di Curug Semar gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anu dicanaknya mungkin sejarah Mas kisah cerita tadinya dari titik kaki buyut terus sahur sepuh iya curug teh bakal serjama anu ngunjung bangsa Norwe ya kayak di akhir bapak kan alihkan ya coba bapak pandai paling semuanya itu kan Aisyah sekolah ngomong ke Abah jangan itu gue lah buktikan gitu kadang ngurus dia bahasa gitu gitu bapaknya sebenarnya mah atau iya cuma ya percayaan tuh gitu opsional gitu ya gitu saya yakin jadi cek tadi papa kok bisa bakal kumaha gitu sahur sepuh iya di dunia iya teh sahur nanya gitu gunung teh cuma 7.770 gunung karomahna ya 4.440 karomah ke 45 Baitul di Tatar Jawa sahur sepuh ya Karomatul Gaib pusatna di dia anu kasabata ieu teh Karomatul Gaib yang santri atau yang purba sakti gitu saurna teh kitu makana bangsa luar lain Islam wae gitu nya gitu masa luar sampai darah ratang kan bukti betul bisa gitu gitu nyata gitu darah ratang kan di mana-mana lah gitu di luar Indonesia oke gitu terus Malaysia kemana atau dicari teh jadi leluhur ayana di Pelabuhan Ratu teh nyata di wilayah iya leluhur anu tertua teh gitu saurna gitu teras apa kunaon disebat Curug Semar disebat Curug Semar teh satu gunung mirip Semarnya gitu jeung aya kisahna nyata kalau di Pelabuhan Ratu yang sada palon teh amun datang di tempatnya ditu nya di Gunung Cidar ya upami di Pelabuhan Ratu sok di dieu saur-saur gitu kali-kali di dieu gitu karena sebut Pelabuhan Ratu teh ratu-ratu perkumpulan para karomah para ratu-ratu ayana di Pelabuhan Ratu itu anu kasih mah ku bapak gitu jadi itu agung manfaatna itu sebagai umat-umat gitu anu atasnya gitu ya sehingga seperti kieu anu arek gila gitu nya anu penyakit dokter teh ieu anu atas ya nya gitu anu cenah aya anak-anak di pesantren 2 tahun kok jadi bolos ya tuh bisa iya nya gitu ya seperti jaringan bantuan ya sampai dokter dia ya alhamdulillah gitu nya dibawa ke dia karena ya yang santri itu ya di dia gitu terus gitu jadi karena ngaos karena macam-macam lah gitu nah itu yang terbaik gitu cuman bagi orang Islam arek jarah ke dia tujuan kedah jarah heula minta ibu pesanna ka Ibu Rama minta izin ke Ibu Rama
gitu. Kecuali luar sama bapak get apalnya datang hanya mandu-mandu aja gitu. Ya kalau Bandung gitu tiba-tiba sana kita apa gitu ya terserah aja gitu. Yang penting bapak jaga keselamatan gitu ya. Kalau yang tidak diharap seperti itu. Gitu. Awalnya sana curug nama ada nami itu leluhur mah namanya curug Galadog Panto, cuman karena memang modern lah gitu kan, aya kabediana gitu kan, karena memang berkaitan dengan Bukit Semar gitu kan, makanya curugnya dikaitkan dengan itu gitu kan, supaya lebih mendunia gitu kan. Gitu, karena memang kan kalau sekarang kan kebanyakan wisatawan gitu kan yang datang. Curug Galadog Panto itu kan dari kaki buyut kita gitu asalnya, cuman karena memang banyak wisatawan gitu kan, kok kenapa nggak dinamakan Curug Semar aja gitu ya, makanya kita kaitkan itu. Tapi kalau kita makan di sini tetap aja namanya Curug Galadog Panto gitu. Curugnya Curug Galadog Panto, bukitnya Bukit Semar, terus kolamnya kolam Cikahuripan. Oh ya teman-teman, selain nama Semar ini diambil dari batu yang berbentuk semar, ternyata ini juga dinamai dari sebuah bukit yang berada tepat di atas Curug Semar, yaitu Gunung Semar atau Bukit Semar. Sungguh menarik ya teman-teman. Gimana nih menurut kalian? Tempat ini wajib gak untuk kalian kunjungi? Yuk komen di bawah ini ya teman-teman. Baiklah teman-teman ATS Channel, perjalanan kita di Curug Semar telah berakhir dan juga kita sudah menikmati keindahan alam yang ada di sini. Tapi tunggu dulu, Curug Semar hanya pemanasan karena selanjutnya kita akan mengunjungi Curug Larangan yang air terjunnya tak kalah indahnya. Sekarang saatnya kita melanjutkan vlog kita ke destinasi wisata curug lainnya. Yuk ikutin kami terus teman-teman, gimana keseruannya nanti. Teman-teman ATS Channel, sekarang kita sudah berada di perjalanan menuju Curug Larangan. Lokasinya ini masih sama-sama berada di jalur Geopark Ciletuh. Untuk masuk ke sini dikenakan tarif sekitar 5.000 untuk biaya parkir dan 10.000 untuk masuk ke pintu curugnya teman-teman. Dan akses jalannya sendiri tidak bisa langsung sampai ke curugnya. Jadi seperti tadi, kita harus menaruh motor kita di parkiran yang sudah disediakan. Dan dari parkiran kita harus berjalan kaki melalui jalan setapak yang cukup panjang dan menantang ya teman-teman. Alhamdulillah cuaca hari ini tidak hujan teman-teman, karena kalau hujan jalannya akan berlumpur dan licin sehingga membuat perjalanan menjadi sulit. Teman-teman yang masih setia menonton vlog kita, tadi kita sudah menaiki jembatan kayu untuk bisa melewati sungai. Perjalanannya pun tidak bebatuan teman-teman, seperti ke Curug Semar ya. Jadi tidak cukup menyulitkan walaupun masih harus menanjak. Hanya saja jalannya memang sedikit licin dan kalian yang mau kesini harus lebih hati-hati. Tetap stay tune terus bersama kita. Yuk ikutin terus keseruannya. Kita ini mau apa? Mau ke Curug Larangan teman-teman. Kita mau berenang juga nih sama rekan-rekan kita. Nah, oke guys. Jadi jalan di Curug Larangan berbeda sekali ya sama yang di Curug Semar teman-teman. Curug Semar mungkin jalannya agak sempit dan banyak bebatuan juga teman-teman. Kalau di Curug Larangan ini jalannya sangat mudah dijalani teman-teman, meskipun banyak tanjakan. Jadi inilah kita sekarang mau ke tempat tujuannya ya teman-teman.
dengan rekan-rekan kita juga nih. Pemandangan Curug Larangan tak kalah asri dan menenangkan dari Curug Semar. Di sini juga dikelilingi pohon rimbun, kemudian banyak pohon jati dan pohon pisang serta pohon lainnya. Bisa kita lihat di depan kita sudah terlihat amat sangat jelas pemandangan air terjun atau Curug Larangan ini. Jadi ayo kita lihat lebih dekat lagi teman-teman. Teman-teman, saat ini kami sudah berada di Curug Larangan. Kalau tadi kita di Curug Semar, sekarang kita sudah berada di Curug Larangan. Kita bisa dengar ya teman-teman, suara gemercik air terjun setinggi 20 meter ini yang lebih mengalir deras dan dari tebing batu yang ditumbuhi lumut hijau. Curug Larangan ini menciptakan suasana yang sejuk dan menyegarkan ya teman-teman. Di sini juga seperti lebih cocok berenang daripada curug sebelumnya. Bisa kita lihat di sekitar air terjun ini terdapat kolam alami yang jernih dan bersih. Jadi untuk teman-teman yang kesini, saya ingatkan kembali untuk menjaga kebersihan di sini ya teman-teman. Curug Larangan tak hanya menyimpan keindahan alamnya. Curug ini memiliki cerita legenda yang menarik ya teman-teman. Konon menurut masyarakat sekitar, curug ini tidak dibuka untuk umum dan hanya dibuka untuk orang-orang yang memang sudah diizinkan. Hal ini karena tempat ini dianggap sebagai tempat yang memiliki kekuatan magis. Maka dari itu, kata larangan ini diidentikan dengan pantangan yang menganggap jika dilanggar akan mendapatkan suatu balasan yang tidak baik. Sehingga kata tersebut serupa menggambarkan curug ini. Mitos yang beredar di sini dulunya bahwa siapa saja yang datang ke Curug Larangan ini akan menghilang tanpa jejak. Nah, singkatnya, nama curug tersebut berasal dari larangan masyarakat untuk datang ke curug ini. Dan sekarang, curug ini menjadi destinasi yang cukup sering dikunjungi. Juga walaupun masih terbilang sepi, pengunjung curug ini sangat indah dan bisa kita nikmati bersama. Dengan aktivitas masyarakat yang tidak banyak berkunjung ke sini, curug ini keasrian dan kebersihan alamnya masih terjaga dan bahkan tidak banyak sampah yang kita temui. Begitupun di aliran sungai yang mengalir dari air terjun yang tetap jernih dan bebas dari sampah. Tak hanya memiliki lingkungan yang bersih, Curug Larangan ini memiliki pemandangan yang sangat memukau dengan ketinggian air sekitar 20 meter. Air terjun ini dikelilingi oleh hutan yang rimbun dan tebing bebatuan, menawarkan suasana sejuk dan damai serta menciptakan pemandangan yang eksotis. Untuk teman-teman yang datang ke sini, kalian dikenakan tarif sebesar 10.000. Curug ini sendiri masih dikelola oleh masyarakat sekitar, dan untuk kalian yang ingin merasakan kesegarannya bisa bermain air di pinggiran kolam alami yang terletak di bawah air terjun. Dan jangan lupa untuk tetap memperhatikan dan mematuhi batas kedalaman curug ya teman-teman. Nah, itulah vlog kita hari ini. Kita sudah vlog ke Curug Semar dan Curug Larangan. Selanjutnya kami akan beristirahat sambil bersantai menikmati pemandangan Curug Larangan. Untuk teman-teman, stay tune terus bersama kita dan saksikan sampai selesai keseruan kita. Oh, jangan. Wah, ya gua mah mah. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.